Waduh, eh, ya, selamat siang selamat pagi menuju siang. Semuanya kabarnya sehat ya? Pagi Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Pada kesempatan hari ini kita langsung saja akan bersama-sama membahas tentang pengembangan sumber daya manusia. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang bagaimana konsep dasar manajemen sumber daya manusia, apa saja diferensiasinya, apa saja pembedanya antara sumber daya manusia dengan sumber daya insani. Karena pada prinsipnya ya, saya ingin mengingatkan kembali ke teman-teman semua bahwa perbedaan yang mendasar antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen sumber daya insani adalah nilai-nilai yang ada di dalam atau terkandung di dalam manajemen sumber daya insani. Itu tidak hanya berkaitan tentang apa namanya profesionalisme kerja, tidak hanya berkaitan tentang pencapaian target seorang karyawan atau seorang anggota di dalam organisasi. Namun daripada hal itu, banyak sekali nilai-nilai yang terkandung atau yang menjadi poin lebih daripada manajemen sumber daya insani. Saya sampaikan bahwa setidaknya ada tiga hal yang menjadi nilai luhur daripada manajemen sumber daya insani. Yang pertama adalah nilai ketauhidan. Ya, silakan dipersiapkan tools atau apa peralatan tulisannya. Jadi yang pertama adalah nilai ketauhidan, bahwa di dalam manajemen sumber daya insani seorang pemimpin itu me- harus mengedepankan aspek atau nilai ketauhidan, nilai ilahi, nilai agama, ya. Karena pada dasarnya nilai ketauhidan ini akan berimplikasi, akan berdampak pada apa namanya ketaatan seorang anggota kepada pemimpinnya, pun dengan amanah seorang pemimpin untuk apa namanya untuk mengamalkan atau melakukan segala sesuatu atas apa yang ia apa kehendaki ataupun job desk yang ia atau amanah yang dia pegang itu apabila ada aspek ketauhidan di dalamnya maka insya Allah asas profesionalismenya akan ia tempuh dengan sebaik mungkin. Kedua adalah apa namanya value atau nilai yang kedua adalah nilai keadilan, ya. Nilai keadilan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk seorang pemimpin dan seorang anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena nilai daripada keadilan ini akan berdampak pada bagaimana seorang pemimpin itu menilai secara objektif, tidak subjektif kepada anggotanya. Pun sebaliknya, seorang anggota itu akan menilai, akan memberikan respect terhadap pemimpinnya. Apabila ada asas keadilan itu, maka proses penilaian antara pemimpin dengan anggota, anggota dengan pemimpin itu proses penilaiannya secara objektif, tidak subjektif. Nah, hari ini kita, Pak Joke pembiayaan Pak Gokuy. aduh, tolong tolong di mute tuh, ya, tolong di mute. Jadi tadi apa asas keadilan, di mana hari ini banyak sekali perusahaan, instansi atau lembaga-lembaga memang tidak secara objektif menilai anggotanya, pun anggotanya juga tidak secara objektif menilai pemimpinnya, ya. Yang ada hanya pada asas subjektivitas, yang ada hanya asas-asas yang lain. Mungkin dia yang bermodal tinggi, bermodal besar, dia yang good looking dan lain sebagainya itu menjadi penilaian yang memang hari ini kasus-kasus terjadi pada beberapa industri. Nah, oleh karenanya Islam atau syariah ini menawarkan bagaimana kita menilai anggota kita, apakah dia apa namanya sesuai dengan ketentuan organisasi atau tidak, sesuai dengan keadilan atau tidak dan sebagainya. Nah, ini nilai yang kedua, ya. Nilai yang ketiga adalah atau yang terakhir adalah ma'ad. Ma'ad ini adalah hasil, ya. Apakah anggotanya atau seorang anggota organisasi atau anggota perusahaan atau karyawan ini sesuai dengan target atau tidak, sesuai dengan atau sudah melakukan secara profesionalisme atau tidak terkait tentang job desk-nya, terkait tentang target dan lain sebagainya. Jadi hasilnya apakah sudah mumpuni atau sudah baik atau tidak, ya. Jadi ada tiga hal ini. Yang pertama tadi adalah apa nilai ketauhidan. Jadi ada nilai-nilai luhur, uluhiyah, ada nilai-nilai ketuhanan yang dikedepankan dalam manajemen sumber daya insani. Yang kedua adalah ada nilai
apa tadi keadilan untuk menilai apa namanya menilai suatu anggota ataupun pemimpin. Yang ketiga adalah ada aspek hasilnya ya. Jadi tidak akan dikatakan profesional profesional tanpa ada hasil yang juga yang profesional. Nah, tiga hal ini menjadi nilai dasar daripada manajemen sumber daya insani. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas ya, mencoba membahas tentang pengembangan sumber daya manusia. Jadi, kenapa sumber daya manusia itu harus dikembangkan, harus dilatih, harus diimprove, harus didevelop. Karena memang manusia ini adalah dinamis sifatnya. Saya sampaikan minggu lalu atau beberapa minggu lalu, mengelola orang itu lebih tricky, ya, lebih sulit dibandingkan mengelola barang atau benda mati. Karena manusia ini memiliki kebutuhan, manusia ini memiliki kepentingan dan lain sebagainya. Oleh karenanya manusia ini adalah apa namanya? Tentunya manusia itu adalah sifatnya dinamis, sifatnya berubah-ubah. Kalau dalam Islam mungkin al-iman yazidu bitta'ah wa yunkiru bil ma'siyah. Jadi kadang manusia itu naik, kadang berkurang. Motivasi juga akan naik. Juga apa apa ada juga dalam kondisi dismotivasi. Nah, makanya harus dikembangkan secara motivasi, secara kompetensi, secara yang lainnya harus dikembangkan. Oleh karenanya hari ini kita membahas tentang bagaimana mengembangkan sumber daya manusia agar apa namanya karyawan kita, agar anggota kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, apa itu pengembangan sumber daya manusia ya? Setidaknya dari beberapa teori atau literatur dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia itu adalah sebuah rangkaian aktivitas perusahaan ataupun instansi yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk melahirkan perubahan sikap karyawan. Nah, ini biasanya ada di dalam kondisi apa ya? Perusahaan itu merasakan stagnansi atau perusahaan ini sedang merasakan apa jalan di tempat. Oleh karenanya dibutuhkan atau diperlukan yang namanya mengembangkan sumber daya manusia. Karena memang yang menggerakkan perusahaan kita, yang menggerakkan lembaga kita adalah orang-orang yang di dalamnya atau karyawan-karyawan kita. Maka apabila karyawan kita itu ada di dalam kondisi dismotivasi atau mungkin tidak ada motivasi yang tinggi, maka yang akan berdampak adalah perusahaan kita tentunya juga merasakan dismotivasi, juga merasakan stagnan di dalam produktivitas kinerjanya. Kemudian tujuan daripada pengembangan sumber daya manusia adalah yang pertama pengembangan kompetensi individu. Jadi dengan pelatihan, dengan pengembangan, dengan development dari perusahaan terhadap karyawan-karyawannya yang pertama adalah bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, baik dari kapabilitasnya, kompetensi secara kognitifnya, keilmuannya, dan lain sebagainya, itu menjadi tujuan yang pertama. Yang kedua adalah tujuan pengembangan kompetensi teknikal. Tidak hanya skill yang dimiliki oleh individu si orang itu, tapi si karyawan kita juga akan dikembangkan dalam aspek teknikalnya. Tidak hanya keilmuannya saja, tapi teknis di lapangannya seperti apa, dia akan dikembangkan atau si karyawan kita akan dikembangkan dalam konteks atau dalam aspek teknikalnya. Bagaimana Mbak Tin misalnya, Bu Tin ini misalnya seorang pemimpin, namun ada dua karyawan dan satu karyawan ini punya aspek kualitas apa namanya individu yang sangat baik. Yang kedua adalah tapi dia tidak memiliki kualitas teknik yang baik, hanya teoritis saja, hanya pada aspek yang berkaitan tentang bukan teknik. Nah, makanya kita harus kembangkan dari aspek tekniknya, sehingga produktivitas kerjanya juga akan terbantu. Yang ketiga adalah pengembangan kompetensi jangka pendek. Nah, kenapa harus dilatih, kenapa harus dikembangkan si karyawan ini? Karena pertama adalah seorang karyawan ini akan memikirkan ataupun akan mendapatkan impact untuk berkembangnya yang dia ya apa berkembang dirinya itu dalam jangka pendek. Maksudnya adalah begini. Seorang karyawan ketika dikembangkan atau dilatih untuk perkembangan untuk dirinya itu akan mampu
mengaktualisasikan potensi dia, akan mampu mengembangkan potensi dia sehingga secara jangka pendek misalnya dia punya target itu akan lebih mudah mendapatkan target tersebut. Maksud jangka pendek itu seperti itu. Jadi sesuai dengan job desk dia, sesuai dengan target dia, maka dia akan lebih terbantu dengan proses pengembangan ini. Yang terakhir adalah pengembangan kompetensi jangka panjang. Nah, ini bicara tentang karir ya. Karena dia sudah dikembangkan apa namanya karena dia sudah dilatih sudah diberikan stimulus untuk berkembang, maka dia juga punya potensi untuk jenjang karir ataupun nanti apa namanya naik jabatan dan lain sebagainya ya. Kalau jangka pendek itu hanya berkaitan tentang dia akan mendapatkan improvement atau perkembangan secara targetnya akan tercapai dan lain sebagainya. Tapi kalau jangka panjang itu dia lebih panjang lagi, lebih visioner lagi, mungkin nanti karirnya makin melejit dan lain sebagainya. Jadi keempat ini adalah setidaknya tujuan daripada pengembangan sumber daya manusia, dan apabila memang ada tujuan yang lain itu ketika itu adalah hal positif maka itu lebih baik ya. Ada tujuan-tujuan daripada pengembangan SDM yang lainnya. Sebelum kita move ke link selanjutnya ya, terakhir sebelumnya ini adalah jenis pengembangan sumber daya manusia ya. Jadi ada beberapa perusahaan atau instansi yang memang menggunakan apa namanya model-model atau jenis-jenis dalam melatih karyawannya. Setidaknya ada tiga hal yang nanti teman-teman bisa menjadi gambaran untuk sebagai pemimpin itu memberikan apa namanya memberikan jenis pelatihan yang menarik untuk karyawan-karyawan kita. Yang pertama adalah in-class training. Nah, in-class training ini biasanya apa namanya mengetes atau mengupgrade kualitas daripada karyawan kita di dalam kelas ataupun di dalam ruangan yang tentunya itu tidak hanya bersifat seperti kelas saja, bisa bersifat coaching atau pelatihan, bisa bersifat seminar, bisa bersifat apa namanya game di indoor dan lain sebagainya yang kiranya punya dampak positif untuk mengembangkan sumber daya manusia atau karyawan kita dalam konteks kualitas ataupun kapabilitasnya. Yang kedua adalah on the job training. Ini di lapangan ya. Bisa kita bisa kita cari atau sebagai contoh itu sebagai gambaran kita adalah eh, game, kemudian studi kasus di lapangan, manajemen konflik ya, yang kiranya bisa berdampak tentunya untuk pengembangan karyawan kita. Yang ketiga adalah outbound ya, yang paling terkenal ya. Outbound ini kan adalah salah satu jenis pelatihan karyawan yang memang sangat familiar, sangat terkenal di kalangan industri Indonesia. Namun memang outbound ini harus ada boundaries, harus ada batasannya. Tidak hanya game, fun game saja, tapi harus ada hal aspek-aspek atau batasan-batasan yang memang sesuai dengan kurikulumnya. Ya, oleh karenanya biasanya tiga jenis pengembangan sumber daya manusia ini biasanya dikelola oleh HRD ataupun MT ya kalau dalam perusahaan ada manajemen trainee. Nah, kedua divisi ini biasanya mengelola apa membuat suatu pelatihan yang memang dampak positifnya itu harus banyak dibandingkan dampak negatifnya. Oleh karenanya, dari ketiga jenis ini memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Memang in-class training biasanya walaupun kondusif, tapi biasanya ada kejenuhan daripada karyawan kita. Kemudian on the job training atau ya OJT ini biasanya karena di lapangan ini juga kurang kondusif ya, karena di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah outbound. Nah, outbound ini yang memang tricky banget karena potensi untuk tidak kondusifnya sangat besar ya pasti ya. Makanya harus ada boundaries, harus ada batasan-batasan. Nah, biasanya batasan ini yang menjadi apa namanya nilai penting untuk HRD ataupun MT kelola. Oleh karenanya harus by design atau by kurikulum untuk kita ketika kita ingin apa namanya mengadakan outbound untuk karyawan-karyawan kita agar tidak hanya fun game saja, tapi ada aspek yang menjadi penting yaitu untuk mengupgrade skill, upgrade hard skill daripada karyawan kita sehingga dampaknya adalah meningkatnya produktivitas daripada kinerja karyawan-karyawan kita. Nah, ini sebagian tiga kecil daripada jenis pengembangan sumber daya manusia dan masih banyak lagi.
terkait tentang jenis daripada pelatihan ataupun pengembangan sumber daya manusia. Kita move dulu apa gimana nih? Mbak Dini mana si yang ininya? Kenapa, Pak? Apa gimana? Waktu habisnya jam 11.05, Pak. Ulangi gimana ulangi? Time out-nya habis jam 11.05. 5 menit Oke. lagi, 5 menit. Saja. Jadi saya mau share dengan mau sharing dengan teman-teman terkait tentang apa yang pernah saya baca ya. Jadi ada yang namanya buku yang berjudul 3 Minutes Coaching. Ini ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Saya baca yang bahasa Indonesia. Jadi ini penulisnya adalah Mamoru Ito. Jadi teman-teman, ini adalah suatu buku yang memberikan kita tips dan atau trik untuk kita sebagai pemimpin, sebagai leader itu memanfaatkan, mengoptimalkan waktu hanya 3 menit, tapi bisa berdampak besar sekali untuk kita semua, untuk karyawan-karyawan kita. Jadi inti daripada 3 Minutes Coaching ini saya sampaikan bahwa seorang leader ini bisa memanfaatkan momen-momen yang tidak krusial, dalam artian tidak seperti secara formal, tidak seperti seminar dan sebagainya. Misalnya gini, diceritakan dalam buku ini, seorang leader bisa mempertanyakan dan mempernyatakan dengan atau bisa ngobrol dengan karyawannya ketika mungkin lagi di WC atau lagi di tempat makan, di tempat manapun yang sifatnya tidak formal, tapi dengan komunikasi informal atau non formal dapat berdampak positif untuk kinerja atau produktivitas karyawan kita. Ya. Jadi setidaknya hanya dengan 3 menit kita akan dapat informasi dan meningkatkan motivasi karyawan-karyawan kita. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang memang jadi catatan dari saya dari buku ini ya. Jadi seorang leader itu biasanya kan mempertanyakan ya Mas Dedio, mempertanyakan bagaimana targetmu, bagaimana kinerjamu. Bahkan kita pengen humanis dengan mempertanyakan bagaimana, ada keluhan nggak. Tapi kalau itu Agak ini minta maaf, instruksi. Suaranya makin kecil, Pak. Iya Pak, suaranya mengecil Pak. Minta maaf. Minta maaf. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi saya sampaikan setidaknya kalau itu adalah sifatnya question atau pertanyaan, biasanya seorang karyawan itu merasa malu, merasa takut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada bosnya atau leadernya. Nah, coba kita shifting, kita ubah mindset kita, paradigma kita sebagai leader nanti ketika kita mempernyatakan ya. Jadi walaupun bersifatnya pertanyaan tapi kita mempernyatakan. Boleh kita sharing tentang target kita dengan bahasa yang humanis ya. Jadi tidak bagaimana tugasmu, bagaimana targetmu dan lain sebagainya, tapi kita mempernyatakan. Nanti teman-teman silakan cari saja analogi atau contoh bagaimana mempernyatakan suatu statement atau suatu pernyataan yang memang berdampak baik pada karyawan-karyawan kita. Nah, yang kedua ya adalah turun ke lapangan ya, to the field. Jadi leader itu tuh kan tidak hanya berkaitan dengan sentral, tidak hanya berkaitan dengan to the top. Bagaimana dia mencari perusahaan-perusahaan lain, bagaimana dia negosiasi dengan industri-industri lain, tapi harus ke lapangan atau ke bawah juga. Nah, dengan 3 Minutes Coaching ini, dengan kita turun ke lapangan, kita tahu apa saja masalah di dalam perusahaan kita, apa saja masalah yang dialami atau dihadapi oleh karyawan-karyawan kita. Ya, kemudian selanjutnya adalah kita tahu kita mempertanyakan ataupun kita memberikan tahu, mencari tahu tentang goals daripada karyawan kita. Ya, biasanya pertanyaan ini ataupun mencari informasi ini kan nggak mungkin ketika lagi debat atau ketika lagi meeting, ketika lagi seminar dan sebagainya. Biasanya kita lagi makan ya, Mas Alex yang lagi makan dengan karyawan kita, kita tanya aja, kamu kira-kira mau bagaimana ke depannya? Mau mau seperti apa tujuannya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Nah, pertanyaan atau apa ya?
dialog tersebut itu menurut buku ini akan berdampak pada visionernya seorang karyawan kita, ya. Ketika karyawan kita sudah visioner, tentunya karyawan kita juga akan apa namanya, akan secara tidak langsung dan langsung akan mengalami profesionalisme yang tinggi juga, ya. Karena dia sudah visioner, dia sudah tahu tujuan dia sudah tahu goals dia, sehingga ada orang yang aware kepada dia terhadap goals dia, maka dia juga respect kepada kita. Nah, setidaknya 3 minutes coaching ini seperti itu. Jadi 3 menit itu akan memberikan dampak yang besar walaupun hanya 3 menit. Pertama dengan mempernyatakan bukan bertanya, kedua adalah turun ke lapangan, yang ketiga adalah mencari tahu apa goals ataupun tujuan daripada karyawan kita. Sehingga trust ataupun confidence ataupun percaya diri dari karyawan itu akan timbul, ya. Ketika karyawan kita punya percaya diri yang tinggi, maka insya Allah produktivitas kerja juga akan baik, gitu ya. Ini menarik banget bukunya. Nanti bisa teman-teman akses untuk apa namanya, bisa menjadi referensi dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Kita move